Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah artikel yang sebelumnya telah saya pelajari pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Namun, sebelum kita beranjak ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ulfi Agustiani. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pakuan. Artikel yang ingin saya bahas berjudul Logika dalam Berbahasa Indonesia. Artikel ini merupakan sebuah tinjauan filsafat bahasa yang disusun oleh Kadek Wirayuni dan Kadek Juliantari dan diterbitkan pada 1 Januari 2019. Adapun yang akan saya bahas pada artikel ini mengenai pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, serta penutup kesimpulan. Pendahuluan, latar belakang. Filsafat tidak memberikan jawaban atas pemecahan persoalan filsafat. Namun, filsafat dapat diuji kebenarannya melalui metode empiris atau dapat dibuktikan dengan pengujian eksperimental. Filsafat hanya dapat dilakukan melalui pemikiran yang mendalam. Meskipun demikian, jawaban yang diajukan haruslah berdasarkan pernyataan yang masuk akal. Sebagian orang berpendapat bahwa menentukan persoalan filsafat benar salah tadi dengan akal atau nalar kita. Namun, sebagian lainnya percaya bahwa menentukan benar salah itu merupakan persoalan perasaan. Salah satu contoh dari cabang filsafat yang dapat memecahkan persoalan benar salah tadi adalah logika. Logika adalah pengetahuan tentang kaidah berpikir dan merupakan cabang ilmu yang bersifat praktis, yang berpangkal pada penalaran. Oleh karena itu, untuk dapat berfilsafat yang baik, harus dilandasi oleh logika, supaya penalarannya logis dan kritis. Peran logika dalam berbahasa sangatlah penting. Logika dalam berbahasa berhubungan erat dengan kebenaran dalam kalimat. Pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, peneliti mendapatkan 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah logika itu tercermin dalam bahasa masyarakat? Yang kedua, bagaimanakah kaitan antara fakta dan logika dalam berbahasa Indonesia? Yang ketiga, bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam kaitannya dengan logika berbahasa? Dan yang keempat, bagaimana salah nalar itu tercermin dalam berbahasa Indonesia? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan artikel ini adalah 1. Mendeskripsikan logika dalam bahasa masyarakat. 2. Mendeskripsikan kaitan hubungan antara fakta dan logika dalam berbahasa Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan penggunaan kalimat efektif dalam kaitannya dengan logika berbahasa. Dan yang keempat, mendeskripsikan salah nalar yang terjadi dalam berbahasa Indonesia. Selanjutnya, bab yang kedua yaitu pembahasan. 2.1 Logika dalam berbahasa. Bahasa yang digunakan dalam bermasyarakat kadangkala mengandung ketidaknalaran atau tidak logis. Ketidaknalaran itu dapat tercermin dalam bahasa yang diproduksi oleh kita dalam bentuk ujaran atau tutur. Jadi, ujaran atau tutur kita dapat mencerminkan cara kita berpikir, sehingga muncullah ungkapan bahasa yang logis dan tidak logis. Ujaran atau kalimat berdasarkan logika dapat dikatakan benar jika ada acuan atau referensinya atau ada kenyataan faktanya. Serta, untuk dapat bernalar dengan tepat, kita harus memiliki pengetahuan tentang fakta yang berkaitan. Berikut adalah contoh ketidaklogisan yang terjadi dalam berbahasa. Yang pertama, ketidaklogisan berbahasa masyarakat awam. Salah satu bahasa yang tidak logis pada masyarakat yaitu ungkapan
matahari terbit dan tenggelam. Jika kita berpijak pada ukuran logika, pernyataan itu salah, tidak nalar, dan tidak logis. Karena pada faktanya, bumilah yang berputar pada sumbunya, mengelilingi matahari, dan bulan mengelilingi bumi. Dua, ketidaklogisan bahasa dalam tes. Salah satu contoh ketidaklogisan bahasa dalam soal yaitu jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan ekonomi liberal. Soal ini kurang begitu jelas dan kurang logis karena ukuran singkat itu bermacam-macam dan relatif untuk setiap orang. Jadi, ukuran singkat itu tidak pasti harus berapa kata atau berapa kalimat. Maka, pernyataan ini tidak logis karena logika memerlukan kepastian. Dua titik dua, fakta dan logika. Hubungan antara fakta dan logika sangat berkaitan erat. Salah menggabungkan satu fakta dengan fakta lainnya dapat menimbulkan bahasa yang tidak logis. Meskipun fakta-fakta tersebut benar adanya. Sebagaimana contoh kalimat kerbau itu bunga. Kerbau itu benar ada, begitupun dengan bunga. Namun, penggabungan kedua fakta yang kurang relevan menimbulkan arti yang ambigu. Sebaiknya kalimat tersebut menjadi kerbau itu sangat besar atau kerbau itu kotor sekali. 2.3 Penggunaan kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif berkaitan dengan logika berbahasa. Penggunaan kalimat efektif dalam berbahasa merupakan bahasa yang logis, karena tiap-tiap katanya membangun kalimat dan mempunyai fungsi yang pasti. Jika suatu kalimat mempunyai sebuah kata yang tidak berfungsi, maka kalimat tersebut dianggap tidak efektif. Seperti contoh dari pihak kami, bagi mahasiswa yang terlambat harus meminta izin. Kalimat tersebut tidak efektif dan tidak logis, karena kata sambung dari dan bagi pada kalimat tersebut tidak berfungsi dan tidak memiliki makna. Maka sebaiknya kata penghubung tersebut dihilangkan. 2.4 Beberapa corak salah nalar. Corak berpikir salah nalar dalam bahasa Indonesia dapat tercermin dari kurang atau tidak adanya bahan bukti atau data yang benar, atau terdapat wujud generalisasi stereotip dalam sebuah pernyataan. Adapun salah satu contoh salah nalar tercermin dalam kalimat ini. Ayah Adi dicalonkan menjadi kepala desa di daerahnya karena dia rajin bekerja mencari nafkah. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang salah nalar dan tidak efektif karena hubungan antara sebab akibat yang kurang relevan. Pembahasan selanjutnya, bab 3 penutup. Kesimpulan dari artikel ini yaitu logika berbahasa berhubungan erat dengan kebenaran dalam kalimat. Bahasa dapat dikatakan logis jika sesuai dengan nalar atau logika. Logika itu tercermin dalam bahasa masyarakat sehari-hari, yaitu dalam bahasa yang kita produksi dalam bentuk ujaran atau tulisan. Ujaran atau kalimat dapat dikatakan benar jika ada acuan atau referensi atau ada kenyataannya. Hubungan antara fakta dan logika sangat berkaitan erat. Penggunaan atau penataan kalimat efektif juga berkaitan dengan logika berbahasa. Corak berpikir salah nalar menghasilkan bahasa yang tidak logis. Oleh karena itu, kita harus menggunakan bahasa yang logis agar pernyataan yang kita berikan tidak bersifat ambigu dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pendengar maupun pembaca. Slide selanjutnya adalah daftar pustaka. Berikut ini adalah sumber-sumber referensi yang peneliti gunakan dalam menulis artikel ini. Tidak terasa kita telah sampai pada slide terakhir. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.